Didukung inovasi dan peningkatan konsumsi, industri kosmetik mengalami pertumbuhan pesat sejak pandemi. Data Kementerian Perindustrian mencatat jumlah pelaku industri kosmetik naik 43% dari 2020 hingga 2023. Jumlahnya kini tercatat lebih dari 1.000 pelaku industri kosmetik di tanah air. Pencapaian ini tidak lepas dari upaya semua pihak dalam mendorong inovasi industri dalam negeri, terutama dengan adanya tren bahan natural hingga bahan organik yang banyak tersedia di bumi pertiwi. Namun di tengah kian cantiknya transaksi di pasar kosmetik, nyatanya produk anak negeri belum jadi raja di rumah sendiri. Hal ini terbukti dengan data transaksi di puncak konsumsi, yakni momen Ramadan dan Lebaran 2024, di mana produk kosmetik asal China yang justru mendominasi pasar. Berdasarkan data kompas.co.id pada periode 13 Maret hingga 2 April 2024, skincare asal China La Meila berhasil memimpin penjualan kosmetik dengan lebih dari 1 juta unit. 10 besar penjualan pun dipenuhi oleh produk asal negeri tirai bambu lainnya, yakni Pink Flash, O2O, dan Focallure. Kosmetik internasional lainnya Maybelline pun ikut memimpin papan atas penjualan kosmetik di dalam negeri. Maraknya kosmetik murah China yang dibeli konsumen Indonesia terjadi lantaran sejumlah hal, diantaranya perjanjian liberasi perdagangan kawasan CAFTA atau China ASEAN Free Trade Area yang menghapuskan tarif impor antara China dan negara-negara ASEAN. Hal ini didukung pula oleh biaya produksi rendah di China karena ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dan tenaga kerja terampil dengan upah murah. Negeri tirai bambu pun dikenal memiliki investasi yang signifikan dalam penelitian dan pengembangan atau R&D serta inovasi. Didukung kemudahan perizinan usaha, pajak ekspor yang rendah dan kebijakan subsidi biaya produksi, kosmetik asal China mampu melanglang buana ke seluruh dunia dan menguasai pasar, termasuk Indonesia. Emang ada sunscreen 30.000 dapat 4? Ada dong. Di sisi lain, banyak merek dan produsen asal China memanfaatkan TikTok sebagai wadah untuk memasarkan produk-produk mereka. Dengan menggunakan konten yang menarik dan sering viral, produk-produk China mendapat exposure yang lebih luas di antara pengguna TikTok di Indonesia. Sementara itu, industri kecantikan Indonesia masih juga terganjal sejumlah tantangan. Di antaranya sebagian besar bahan baku industri kosmetik yang masih impor. Bahkan menurut survei dari Asosiasi Industri Kosmetik Indonesia atau Perkosmi, lebih dari 90% bahan baku yang digunakan dalam industri kecantikan diimpor dari luar negeri. Ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada impor dalam memenuhi kebutuhan bahan baku industri kecantikan di Indonesia. Merujuk data Kemenperi, nilai impor kosmetik nasional kerap lebih tinggi ketimbang nilai ekspornya. Misalnya nilai ekspor produk kosmetik jadi pada 2021 sebesar 435,51 juta dolar Amerika Serikat dan pada 2022 sebesar 428,34 juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu nilai impornya 637,33 juta dolar Amerika Serikat pada 2021 dan 626,03 juta dolar Amerika Serikat pada 2022. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang pun tak menampik bahwa 70% bahan baku kosmetik masih mengandalkan produk impor. Namun hal ini bisa diatasi dengan meningkatkan investasi untuk transfer teknologi penyediaan dan pengolahan bahan baku. Hingga menggali bahan baku yang belum dimaksimalkan di dalam negeri seperti minyak atsiri, rumput laut, dan tanaman lainnya. Lebih lanjut, Menperi menjelaskan bahwa pasar produk industri kosmetik telah mencapai 140 triliun rupiah. Pertumbuhan bisnis kosmetik baik secara global maupun nasional pun tak lepas dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Data menunjukkan lebih dari 50% nomor izin edar atau NIE produk yang disetujui BPOM dalam 5 tahun terakhir adalah produk-produk kosmetik. Menteri Koperasi dan UMKM pun angkat bicara terkait tantangan bahan baku impor bagi UMKM, termasuk di industri kecantikan. Terhadap barang-barang konsumsi yang meskipun produk di dalam negeri tapi bahan bakunya dari impor, Mostly impor ya Pak? Ya juga sulit bersaing. Nah, masalahnya di sektor-sektor ini banyak sekali lapangan kerja yang terserap. Sehingga kalau misalnya tidak kita kurangi impornya atau kita stop, ini mungkin tidak akan lama lagi gulung tikar, Iya. kan PHK kan terus terjadi. Nah ini kan
sebenarnya berbahaya. Ya, udah daya beli turun. Nah, kalau orang kemakin kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, meskipun pemerintah cukup berhasil mengontrol inflasi, ya kalau daya belinya rendah, barang murah juga nggak ada yang beli. Dalam rangka turut melindungi produk lokal dari serbuan barang impor termasuk kosmetik, Kementerian Perdagangan pun menerapkan aturan bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP 100% hingga 200%. Untuk mengenakan ada di 7 bidang tadi, ada 7 bidang ya. TPT lainnya, pakaian jadi, alas kaki, elektronik, kemudian keramik, beauty, kosmetik, 7 ya. Tapi yang sudah selesai kemarin seramik sudah selesai, yang lain masih dihitung. Untuk mendukung perluasan pasar kosmetik, pemerintah mencanangkan sertifikasi halal pada seluruh produk kosmetik di tahun 2026. Sertifikasi halal ini diharapkan mempermudah pasar Indonesia yang mayoritas Muslim dan menjadi negara dengan konsumen produk halal terbesar kedua setelah India. Terlebih Indonesia diprediksi menjadi pasar kosmetik kelima terbesar di dunia dalam 14 tahun mendatang. Sebagai negara dengan megadiversitas nomor 2 di dunia, Indonesia memiliki posisi yang strategis untuk diversifikasi bahan baku kosmetik. Dalam hal ini, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah tentang skema pemberian insentif berupa keringanan pajak 200% untuk industri yang berinvestasi untuk kegiatan vokasi dan 300% untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Dengan adanya insentif, industri kosmetik dalam negeri diharapkan terpacu untuk membuat bahan baku di dalam negeri yang lebih beragam dan kompetitif di kancah global.